Oke, baik pemirsa, apa kabar semuanya? Kembali bersama dengan kami dalam program spesial Ngopi Bareng Ngobrol Pintar. Ya, hari ini kembali bersama dengan kami di studio seorang narasumber yang cukup fenomenal, ya, jauh-jauh ini dari luar kota kayaknya ini ya. Kembali kami undang ke studio ya, ingin berbincang-bincang tentang apa saja kegiatannya ini karena beliau narasumber ini adalah Biro Hukum daripada pergerakan teman-teman aliansi ya, yang menamakan diri aliansi di Probolinggo. Sudah ada bersama dengan saya, langsung kita menyapa narasumber ini. Apa kabar Abang? Baik, alhamdulillah. Sehat Bang ya? Sehat, jumpa kembali ya. Tapi nggak bosan Bang ya kesini ya? Ya enggak lah. Nggak bosan ya? Demi warga kota Probolinggo. Gitu ya. Iya dong. Oke, baik. Sehat ya Bang Sehat, Fariji ya. Baik. alhamdulillah. Bang Fariji, Ya. pasca Anda dan aliansi melakukan aksi damai, Ya. ini ada episode kedua Betul, ini kayaknya ya, Pak. dan berakhir dengan Ketua DPRD menandatangani rekomendasi Komisi 3. Dan sekarang ini terbaru saya mendapat informasi di gedung wakil rakyat tersebut sedang dilakukan pansus. Artinya menanggapi atau bagaimana ini kira-kira pendapat? Begini, Hmm. ini harus saya luruskan ya. Ini simpang siur. Kita waktu aksi damai kan sudah rekomendasi dari Komisi 3 sudah ditandatangani oleh Ketua DPRD. Sudah Ya, ditandatangani. Artinya kan sudah bukan rekomendasi Komisi 3 lagi, bukan, tapi sudah menjadi rekomendasi DPRD. Sah. Namun demikian, belakangan hari saya dengar kabar ada pansus lagi. Pansus ini mengupas yang sudah menjadi rekomendasi. Kan lucu, sudah menjadi rekomendasi DPRD, kok dipansuskan lagi. Ini kan bingung saya nih. Apa bedanya pansus sama alat kelengkapan itu kira-kira? Kan tadi sudah di RPP, Ya. di Komisi 3, terus kemudian sudah ditandatangani, ya, rekomendasi Komisi 3. Nah sekarang informasinya ada pansus. Ya. Kira-kira ada hak eksekusi yang lebih tinggi, kira-kira seperti itu? Oke, sebelum saya jawab, Hah? ya kan, rekomendasi Komisi 3 itu baru rekomendasi. Artinya itu bisa diteruskan ke Ketua DPRD atau tidak. Kalau tidak diteruskan, berarti rekomendasi komisi itu mandul. Mandul. Tidak punya hak eksekutor. Nah, manakala rekomendasi komisi ini sudah naik ke Ketua DPRD dan ditandatangani, berarti sudah menjadi rekomendasi DPRD. Sah itu. Gitu ya. Nah, saya dengar kabar di belakangan hari itu kok ada pansus lagi membahas 128. Kan bagi saya lucu gitu loh. Artinya Kira-kira rekomendasi yang sudah ditandatangani oleh Komisi 3 itu atau sudah ditandatangani dari hasil RDP, ditandatangani oleh Ketua DPRD, artinya sudah menjadi rekomendasi DPRD. lembaga resmi. Kemudian haruskah dieksekusi oleh pemerintah kota? Ya belum. Artinya rekomendasi tersebut dikirim ke wali kota, didorong agar rekomendasi tersebut menjadi realisasi. Itu. Adakah kesatuan antara DPRD sama pemerintah kota ini? Ya jelas lah. Sama-sama pemerintah daerah. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2015, DPRD merupakan kesatuan pemerintah daerah. Bukan politik. Bukan dong. Itu udah. Jadi makanya rekomendasi DPR itu berbobot, bermakna. Jadi tinggal bagaimana Pemkot, wali kota meneruskan. Itu arti dari pemerintah daerah ya? Itu arti dari pemerintah daerah tadi. Nah, maka saya juga bingung. Kok ada pansus mengupas tentang yang dia sudah menjadi rekomendasi. Ini sama dengan menjilat ludahnya sendiri. Ngeri kan? Artinya sudah harus bisa dibahas di tingkat pemerintah kota sudah ya? Iya. Ngapain dibahas lagi? Gitu, Ini kan menjilat ludahnya sendiri. Kita jadi sedih gitu mendengar itu. Oke. Gitu. Semangat terus ya, Oh, Bang. semangat dong demi warga kota Probolinggo, khususnya
yang terjolimi 128 yang di PHK. Kenal ini Bang sama 128? Sebagian kenal karena sering bertatap muka, sering dia mengadu, mengeluh, sehingga saya terpanggil Ya. Oke, baik Bang. Pasca lagi ya, pasca ditandatanganinya rekomendasi ya. Saya dengar karena saya lihat ada beberapa media sosial ini ya yang ditulis bahwa Anda berkirim surat ke wali kota. Apa betul? Betul sekali. Ini kan dorongan ya, dorongan jiwa ya, yang tidak boleh saya pungkiri. Begitu DPRD sudah menjadi rekomendasi, saya berkewajiban berkirim surat untuk menanyakan bagaimana hasil rekomendasi tersebut kemarin. Saya kirim surat kemarin. Kan wali kota masih sibuk. Iya kemarin. Loh, saya kaget. Balasan tuh hari ini saya terima. Oh langsung diterima. Gila, iya saya kaget. Ini surat saya. Kira-kira kepingin tahu saja. Saya cuma kepingin tahu ini saja. balasan dari wali kota. Saya kepingin tahu saja. Kira-kira dasar daripada surat Anda itu apa? Surat saya tuh ya pasti. Mungkin ada dasar-dasarnya? Ada. Nih. Kenapa saya mendorong wali kota agar yang 128 dipekerjakan kembali? Dasar hukumnya satu. Perwali nomor 51 tahun 2021 pada saat hearing kita bahas dan dipahami oleh Komisi 3. Alhamdulillah. Di sini tentang PTT, pegawai tidak tetap. Bahkan di dalam Perwali 51 2021 didanai oleh APBD. Ini tidak ada biaya rumah sakit, tidak ada biaya dari PLT Direktur Rumah Sakit, tidak ada biaya dari PLT Dinas Kesehatan Kota Probolinggo. Murni APBD. Mungkin ada dasar lagi yang mendesak abang saya ini kok langsung mau kirim surat ke wali kota. Nah, ada lagi dasar. Ada lagi dasarnya. Nih dasar yang terlambat ya. Ini peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 40 tahun 2018 di mana pegawai tidak tetap honorer pada tahun 2023 sudah tidak ada lagi. Murni apakah yang PTT honorer layak jadi ASN? Layak, harus. Manakala dia tidak layak menjadi ASN, dia harus menjadi pegawai tetap. Kalau manakala tidak layak juga, diberhentikan dengan hormat, dikasih pesangon. Kurang apa? Ini ditandatangan oleh Jokowi. Peraturan pemerintah. Wih, gila Jokowi ini. Siapa yang berani? Presiden ya. Presiden. Urusan ya. Berarti 2023 itu tidak ada lagi PTT, tidak ada lagi honorer. Yang ada ASN, pegawai tetap, atau dipensiunkan dapat pesangon. Mantap. Saya kepingin tahu dasar surat yang Anda kirim ke wali kota selain tadi peraturan apa tadi itu, mungkin ada lagi dasar yang lain yang Anda sampaikan ke wali kota? Nah, gini. Pada saat kemarin saya berkirim surat, kebetulan saya itu lagi nongkrong di kantor Lira Kota. Lira Kota Probolinggo. Datanglah seorang kurir, ya kan? Surat dari Pemkot. Oh, langsung dijawab ya. Setelah saya buka jawaban saya, karena saya yang berkirim surat, kebetulan saya bertantangan. Saya juga yang menerima. Oh kebetulan. Saya baca surat wali kota ini, saya sangat gembira. Wah, Gembira banget gitu. ini kemarin Anda tensinya agak tinggi. Ya. Sekarang setelah surat dikirim ke wali kota kok senyum-senyum. Ya senyum lah. Karena wali kota welcome 128 yang ter-PHK itu akan dipekerjakan kembali karena balasan surat dari wali kota mengacu pada Ini surat wali jawaban surat wali kota ya. Mengacu pada nomor 10 tahun 2014. Tentang apa itu? Tentang pegawai rumah sakit Dr. Muhammad Saleh. Setelah saya pelajarin, ternyata di dalam peraturan wali kota itu, manakala pegawai rumah sakit
yang sudah 2 kali menjalani perjanjian kontrak layak diangkat menjadi pegawai tetap, bukan PTT lagi. Nah, saya amatin kalau saya gabungkan yang ter-PHK ini kan rata-rata minimal 5 tahun, bahkan ada yang 12 tahun. Berarti ini saya gembira gitu loh, gembira banget. Jawaban wali kota itu betul sekali. 2 kali masa perjanjian kontrak harus diangkat menjadi pegawai tetap. Padahal mereka sudah 5 tahun minimal. Coba kepingin tahu saya. Ya. Coba dibacakan itu. Nah, coba dibacakan. Dibacakan itu perwalinya ya. Perwalinya ya. Coba Nomor dibacakan. 10 tahun mana ini? Nah, ini. Nomor 10 Peraturan wali kota. wali kota. Di sini tertera, Nah, ini jelas. Mana yang sudah saya ambil ini? Nah, ini peraturan wali kota yang saya dapat balasan dari wali kota tadi siang ini. Nih, di dalam bab 13 pasal 26 pasal 36 ayat 1, pegawai kontrak dapat ditingkatkan statusnya menjadi pegawai tetap setelah melaksanakan tugas paling singkat selama 2 kali perjanjian. Berarti itu 2 tahun dong. Nah, ini ya kan? Memang jawaban dari wali kota dasarnya itu Ini betul ini. nggak keliru ini bang. Enggak lah, ini coba. Soalnya ini masih pansus ini kok jawaban wali kota. Makanya itu saya sangat bergembira. Saya berterima kasih dengan wali kota. Kok wali kota Probolinggo ini? Ini dia. Lihat. Nah, diatur dalam peraturan wali kota Probolinggo nomor 10 tahun 2014. Ini tadi saya terima nih. Setelah saya pelajarin, alhamdulillah, ternyata wali kota welcome. Nah, ini jawabannya di sini. Bisa diangkat menjadi pegawai tetap. Dan tidak ada pasal manapun yang bertentangan. Tidak ada. Artinya ini perlu Anda dan teman-teman bisa duduk bareng ini untuk bahas ini. Bisa dong. Dengan wali kota juga. Iya bisa, makanya saya hormat dengan wali kota. Kemarin saya berkirim surat, hari ini saya dibalas. Balasannya mengacu pada ini nomor 10 tahun 2014. Saya pelajarin pasal per pasal, tidak ada yang bertentangan. Bahkan ini ayat 1, pegawai kontrak dapat ditingkatkan statusnya menjadi pegawai tetap setelah melaksanakan tugas paling singkat selama 2 kali masa perjanjian. Artinya 2 tahun ya. Sementara yang ter-PHK ini minimal 5 tahun. Bahkan ada yang 12 tahun. Nah, ini makanya kan saya lihat Anda kok senyum-senyum banget gitu loh. Kemarin saya berkirim surat, hari ini dibalas. Nah, ini kan angin segar ya, buat yang ter-PHK ini, dia bisa bekerja kembali. Apalagi pasca PHK mereka terlantung-lantung, terlunta-lunta. Apalagi ini menjelang Ramadan. Harapannya ini bang, seperti apa harapannya? Harapannya ya mudah-mudahan balasan wali kota itu betul-betul bermakna bagi saya, terutama bagi 128 yang ter-PHK. Jadi tidak ada alasan lagi wali kota tidak menerima. Satu, DPRD sudah menyatakan harus diterima kembali. Satu, ya kan? Kedua, dengan kita bahas tadi, ya, jawaban tuh diperkuat dengan peraturan pemerintah yang ditandai Jokowi pada saat tahun 2023. Tidak ada lagi tenaga honorer, tidak ada lagi tenaga pegawai tidak tetap. Semua harus jelas. Kalau yang honorer maupun PTT, manakala layak jadi ASN jadi ASN. Manakala yang layak jadi pegawai tetap menjadi pegawai tetap.
harus dilaksanakan. Dan terakhir, kalau memang para karyawan atau PT tersebut tidak layak, itu harus diberhentikan dengan hormat dan diberi pesangon. Artinya perintah Jokowi ini nyambung dengan jawaban wali kota, nyambung juga dengan rekomendasi DPRD. Terus apa lagi yang mau dipansus? Apalagi nih pansus, saya juga bingung pansus apa. Ya mungkin hasilnya cari yang lebih baik lagi dari harapan Anda dan teman-teman. Kalau DPRD sih senang-senang Kan wakil rakyat. Enggak, senang-senang aja. Sebelum ke pansus ya senang-senang aja. APBD dapat terus. Oke, baik Bang. Terima kasih banyak waktunya. Ya. Sudah hadir kembali bincang-bincang. Intinya cuma satu, kita hanya memberikan wawasan. Betul, mudah-mudahan ini satu terakhir, mudah-mudahan hasil urusan kami ini didengar oleh 128 yang ter-PHK, dan mudah-mudahan ini juga merupakan angin segar bagi mereka, karena kami dari awal sudah mengawal sampai harus berhasil. Karena apa yang dikatakan oleh Dahir, apa yang dikatakan oleh semuanya nol, bertentangan. Ini yang benar. Semua itu menyimpang. Ini yang benar. Yang kita bahas ini yang benar. Oke, baik Bang Fariji. Ya. Terima kasih, waktu kita terbatas. Mungkin lain waktu saya undang lagi dengan topik-topik yang lebih hangat berbeda ya. Oke, baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang saya dengan Biro Hukum LSM Lira Kota Probolinggo dan aliansi ya, LSM Ormas yang ada di Probolinggo. Juga Bang Fariji juga merupakan direktur daripada Lembaga Bantuan Hukum Lacak. Oke, baik, demikian bincang-bincang saya dengan Direktur LBH Lacak. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat tentunya, dan terus semangat ya Bang ya. Demikianlah liputan kami dari Probolinggo, Jawa Timur, CB News untuk kita semua.